Halo, selamat pagi. Ketemu lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 6 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Dan kalau kita lihat chart astrologi hari ini adalah bulan baru di Libra. Ya, tepatnya bulan baru Tank yang matahari dan bulan tepat bertemu ada di 13 derajat 24 menit di Libra. Itu kalau dari waktu Indonesia bagian barat itu terjadi pukul 6 sore atau 18.04 menit, jam 18:04 waktu Indonesia bagian barat. Dan what's so beautiful about this adalah ini ada 4 planet yang secara langsung berinteraksi selain bulan dan matahari, karena bulan baru itu conjunction, ditambah dengan Mars yang juga conjunction di Libra. Mars itu selalu cerita tentang semangat, motivasi yang membakar, itu positif. Kalau kelebihan ya terbakar, benar ya, agresivitas juga ada di situ. Dan karena dia oposisi dengan Chiron, apapun ini seperti kita punya semangat yang luar biasa untuk healing, untuk membersihkan diri. Dan ini adalah awal karena bulan barunya, ya, karena bulan baru di Libra, dan Libra itu menggambarkan hubungan. Ya, kalau kita lihat dari arti New Moon in Libra itu a new romantic cycle begins. Ya, karena ini kan khusus kadang-kadang romantik, tapi kan kita tidak harus selalu romantik, tapi ini ada hubungan karena Libranya ya. Libra itu ada kaitannya dengan 2 titik, selalu 2 titik. Dan 2 titik itu karena romantik tuh ada daya tarik yang luar biasa. Daya, mungkin opposite attraction juga ya. Give and take could well be the answer to whatever dilemma you're asking about. Compromise may be called for. Jadi memang harus ada yang give up supaya gain more, ya. Intinya adalah yang namanya hubungan itu selalu 2 titik. Kalau kita mau egois, kita mau penting kita sendiri, ya kita nggak sampai jadi seimbang ini. Kita tidak, walaupun semesta memfasilitasi kita untuk punya kesempatan memperbaiki hubungan, tetapi kalau kitanya tidak mau mengambil bagian yang kita harus lakukan dalam membina hubungan ini, ya yang namanya fasilitas, ya fasilitas, kayak kita dapat voucher, tapi kita nggak pernah pakai voucher tersebut, ya udah lewat waktunya, karena semua adalah tentang waktu, termasuk chart astrologi. Astrologi itu kan semua tentang waktu. It's time to start negotiating or even renegotiating. Jadi negosiasi mungkin sejak dari hari apa ya? Kita bicara negosiasi itu mungkin hari Sabtu minggu lalu ya, kita udah bicara tentang negosiasi, pentingnya kita untuk mencari titik temu. Dan ketika bulan dan matahari ada di sini, ini adalah saat yang penting untuk kita mencari titik tersebut. There's a restart for you and for someone else. A new relation could be beginning ya. Jadi bisa dimulai. Tentu saja tidak semua di titik awal, tapi bisa di titik dimana mulai lagi dengan cara pandang yang baru. And if that's the case, the chances are this will be a healthy, well-balanced connection. In anything you do after pulling this card, doing it in pairs is advised, such as teaming with someone in business or in your personal life. Libra is the sign of relating, and this card suggests that whoever is at the heart of the issue you're addressing is someone who will be open to talking things through. Avoid being selfish, it won't get you anywhere at this time. Oke, saya sambil membaca karena memastikan bahwa coverage dari New Moon in Libra ini bisa ketangkep. Anyway, sebelum kita masuk ke aplikasi yang itu lagi, kita lihat 3 kartu dari Lenormand. Iya, gambar cincin ini menunjukkan komitmen. Ada 2 titik.
kalau dari bacaan saya memang 2 titik itu tidak harus dengan orang lain, tetapi most likely bisa dengan orang lain, ya, dimana di sini ada kartu nomor 1 di kanan. New beginning. Dalam hal apa? Dalam hal komunikasi. Tetapi bedanya adalah walaupun ini new beginning, kita jauh lebih bijaksana karena kita sudah berpengalaman. Ya, gambar clovernya. Jadi ini tentang hubungan, tetapi kita lebih siap. Oke, lebih siap. Dan kalau di sini kartu yang muncul adalah cleanse atau pembersihan diri. New beginning, walaupun dengan hubungan yang lama pun tetap harus dibersihkan. Kita kayak pemutihan, pembersihan, mulai dari nol lagi, di lembaran baru, apapun istilahnya. Istilahnya adalah yang lama. Kalau memang kita sudah mau tinggalkan, kita melihat ke depan semua yang baik-baik, mengambil pelajaran yang dari lalu, maka kita membersihkan hati. Tidak membawa kemarahan dan hal yang sudah kita ketahui akan merusak hubungan ini. Jadi kalau dari awal kita sudah membawa semua hal yang kita tahu akan merusak hubungan ini, kan hanya tinggal tunggu waktu aja hubungan itu rusak. Nah, kalau storm fields, dan ini kartu masa lalu ya, previous events, this too shall pass. Apapun masalahnya, jelas storm itu kan hal yang mengancam kita ya, mengancam kesejahteraan kita, identitas kita, itu akan berlalu. Nah, Dragon's Lair adalah tempat di mana kita belajar menjadi lebih spiritual, lebih pintar, lebih bijaksana. Dan ini tempat yang terpencil, ya, tempatnya dingin banget, dan hanya dragon yang bisa hidup di situ dan orang-orang terpilih, dan kita termasuk yang terpilih, yaitu ketika kita menyendiri di satu tempat, ya, tapi di tempat yang menyendiri itu kita belajar banyak bahwa kita tuh protected, selalu kita dilindungi, kita tuh nggak pernah sendiri, kita selalu di dalam pengawasannya, divinely directed. Jadi yang namanya jalan hidup seseorang itu sudah ada masing-masing, seberapapun kita belum tentu bisa melihatnya. Kemana arahnya? Home. It's very clear ya, dan semua kartu adalah kartu yang jumping. Jadi masalah masa lalu itu bukannya tanpa alasan gitu, walaupun rasanya kayak dihukum. That is not a punishment. Itu adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang menempa hidup kita supaya jadi pintar seperti sang naga ini, supaya kita siap untuk kembali pulang. Karena sepertinya kembali pulang kita harus mampu terbang seperti naga, kiasan tentunya. Tapi ini adalah saat kita mengikuti perjalanan ke rumah, tanda petik. Rumah itu mungkin rumah masa depan kita, who knows. Dan tidak harus artinya yang 2x1, bukan itu. Rumah masa depan adalah bagian dari perjalanan hidup kita yang belum terbuka, unfold. Kan kita nggak tahu, kita hanya bisa menjalaninya sampai tahu persis apa sih ke depan itu. Kalau kita lihat dari Page of Cups itu sendiri kan sebenarnya kayak komunikasi level awal, dan kemarin tuh yang di sebelah kanan adalah Ace of Cups. Ini adalah Page of Cups. Jadi hampir sama sebenarnya kalau kita lihat di sini, fairness, balance, ethics, law, accountability. Kalau menurut saya ini adalah titik di mana kita bisa menuai apa yang sudah kita upayakan. Kalau kita mengupayakan dengan sepenuh hati, kita lulus beneran ya dari ujian masa lalu. Ujian masa lalu kayaknya dominan di sini, apapun maknanya. Mungkin informasi yang muncul itu adalah hasil dari upaya kita masa lalu. Jadi itu yang saya lihat dari fairness and balance. Challenge-nya adalah yaitu tadi fruits of labor and reward, semuanya adalah yang kita upayakan kalau udah lewat waktunya dan pada saatnya. Kemarin kita seharusnya mengerjakan PR tapi kita nggak ngerjain PR, ya artinya kita belum siap sekarang. Seperti itu. Advice-nya adalah why? Kalau saya melihat advice-nya di sini artinya adalah apapun hal baru di depan, karena bulan baru ya, hal baru di depan yang terbuka buat kita itu akan banyak
yang merasa kehilangan kalau kita mengambil kesempatan baru tersebut. Jangan dengarkan mereka. Dengarkan apa kata hatimu. Ini udah time to go, walaupun sendiri atau tidak. Iya, karena bagaimanapun juga ini kita sedang mengarah kepada apa yang kita cintai, ya. Tapi memang masih awal dan tidak semua orang akan mengerti apapun keputusan kita. It's very clear. Kalau buat saya, mudah-mudahan juga teman-teman bisa melihat yang saya maksud. Ambil hanya jika resonate. In every present moment, you have the opportunity to begin your life anew, fresh, clean, and pure as a newborn babe. Ya, jelas ya. Kayaknya udah keulang juga. Ini kembali mengatakan bahwa ya namanya juga bulan baru, semuanya bisa kita mulai dengan baru asal kita bersedia, ya. Apakah ini di titik dimana completely new, ataupun kita kembali ke titik melakukan sesuatu kita pernah coba tapi belum berhasil kemarin, atau mungkin juga kita ingin mulai kembali melakukan sesuatu yang kita sudah pernah lakukan dahulu tetapi dengan cara yang berbeda. Apapun itu, ini adalah kesempatan kita untuk mengambil kehidupan baru, fresh, clean, and pure as a newborn babe. Ya, kesempatan baru, semuanya kesempatan baru menuju home-nya kita, ya. Ini kartu nomor 1-nya juga begitu. Dan karena di Libra, saya yakin ini ada kaitannya dengan 2 titik tadi, entah kita dengan pekerjaan kita, dengan orang yang kita cintai, kita dengan pasangan kita, kita dengan diri kita sendiri, apapun itu. Oke, Wanita Indrasari di sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.